Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A17 akan menjelaskan tugas proyek akhir mengenai space and time trade-off algoritma B3. Dengan beranggotakan dengan saya sendiri Fitri Nur Khofifah, NIM 2024 10103001 dan teman saya. Ahmad Alvan Ahsani, NIM 2024 1010 3024. Dan saya Reza Palevi dengan NIM 2024 10 10 30 49. Dengan pembahasan outline yang pertama yaitu penjelasan dan ilustrasi mengenai strategi problem solving, yang kedua penjelasan dan ilustrasi mengenai cara kerja algoritma, yang ketiga kode dan running program, yang keempat penjelasan mengenai algoritma yang dibahas digolingkan ke strateginya, dan yang kelima analisa waktu algoritma, hitung efisiensi waktunya, dan munculkan kelas efisiensi algoritma. Untuk yang pertama yaitu penjelasan dan ilustrasi mengenai strategi problem solving, yaitu terkait dengan pengenalan B3. B3 sendiri adalah jenis khusus dari pohon pencarian self-balancing, di mana setiap node dapat berisi lebih dari satu kunci dan dapat memiliki lebih dari dua shield. Hal tersebut adalah bentuk umum dari pohon pencarian biner. Untuk ide utama menggunakan B3 adalah untuk mengurangi jumlah akses disk. Nah, umumnya ukuran node B3 ini dijaga sama dengan ukuran blok disk. Dan di sini, di bawah ini terdapat contoh dari B3-nya. Next. Nah, mengapa sih B3 ini diperlukan? B3 ini diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan waktu yang lebih sedikit dalam mengakses media penyimpanan fisik seperti hard disk. Untuk perangkat penyimpanan sekunder lebih lambat dengan kapasitas yang lebih besar. Ada kebutuhan untuk jenis struktur data yang meminimalkan akses disk. Struktur data lain seperti pohon pencarian biner dan pohon ALF hanya dapat menyimpan satu kunci dalam satu simpul. Nah, jika menyimpan banyak kunci, maka ketinggian pohon tersebut menjadi sangat besar dan waktu aksesnya itu sangat meningkat. Namun, pada B3 dapat menyimpan banyak kunci dalam satu node dan dapat memiliki beberapa node di bawahnya. Nah, ini itu mengurangi ketinggian secara signifikan dan memungkinkan akses disknya itu lebih cepat. Lanjut. Space and time trade-off. Untuk yang pertama ini terkait dengan prinsip efisiensi waktunya, yaitu terkait dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, waktu cepat dan ruang hemat. Kemudian juga ada, namun dalam kondisi real pada sumber daya yang dikorbankan, ini waktu cepat dan ruangnya itu lebih boros. Jika waktunya lambat ini, untuk ruangnya itu lebih hemat gitu. Mana yang harus diprioritaskan antara waktu atau ruang, itu tergantung dengan yang mana menjadi performa utamanya. Seperti itu. Next. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penjelasan dan ilustrasi mengenai cara kerja algoritma. Nah, yang pertama di sini kita menggunakan studi kasus jika kita mencari key-nya 17. Nah, untuk pembagiannya, key kalau node yang berisi yang lebih kecil daripada root akan ditaruh di sebelah kiri. Nah, untuk angka pertama, dia akan mencari di bagian 11. 11 dia akan melihat membandingkan ke K17. 17 lebih kecil daripada 11, maka dia akan ke arah kanan. Nah, setelah itu dia akan dibandingkan lagi dengan 16 lebih kecil daripada 17, maka dia akan berpindah ke ruas kanan. Nah, selanjutnya di sini dia akan mencari 17. Nah, maka ditemukan node ke-17. Kemudian kode dan running program. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Python untuk implementasinya. Nah, yang pertama kita mengimport modul time untuk nanti menghitung waktunya. Kemudian kita membuat class tree nanti untuk digunakan sebagai tree-nya. Kemudian dalam tree itu terdapat beberapa metode, yakni seperti insert. Insert ini cara kerjanya dia akan memanggil root pertama, terus dia akan melakukan pengkondisian jika
Jika root keys-nya lebih sama dengan 2 kali self t min 1, maka dia akan menjalankan programnya, yakni dia akan membuat variable temporary, yakni melakukan inisiasi kelasnya battery node, kemudian servernya akan ditambahkan ke variable temporary. Kemudian temporary tadi diisi dengan root dan null ini, kemudian di split child, dan kemudian di insert ke non full. Dan jika tidak masuk ke pengondisian di atas, maka dia akan masuk ke bawah, yakni langsung ke insert non full dengan parameter root dan k. Kemudian di sini ada function untuk insertnya. Jadi untuk insert non full ini ada 3 parameter yang harus diisi, yakni self ini untuk self kelasnya, kemudian ada x dan k. Kemudian di sini ada menginisiasi variabel i, yakni panjang dari x key di min 1. Kemudian kita mengecek variabel xlif ini. Xlif ini di slide sebelumnya itu dia bernilai false. Maka dia tidak akan masuk ke pengondisian di atas, tapi jika masuk dia akan melakukan append, kemudian dia melakukan perulangan while i lebih besar daripada 0 dan k ke 0 lebih kecil daripada x key indeks i dan 0, maka dia akan melakukan perulangan. Jadi x key-nya i ditambah 1 sama dengan x key sama dengan key. Dan kemudian i di min sama dengan 1. Nah, jika tidak, dia akan melakukan perulangan lagi, tapi dengan berbeda. Jadi jika i lebih besar daripada 0 dan k ke indeks 0 lebih kecil daripada x key i 0, dia akan i min sama dengan 1. Kemudian dia akan i plus dengan 1 dan melakukan pengondisian lagi. Nah, selanjutnya adalah function split child. Ini untuk memisah, ya, dengan variable t untuk self t, kemudian y, x child dengan indeks i, kemudian z-nya adalah kelas battery node dengan ininya ylif. Kemudian dia akan menginsert ke childnya, yakni i plus 1, kemudian z, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini kita untuk mencari yang dituju dalam jadi kita menggunakan 2, yakni rekursif dan sekuensial. Dan di rekursifnya dia akan mencari melakukan pengondisian jika x tidak non, dia akan masuk ke kondisi itu, i sama dengan 0, kemudian dia melakukan perulangan. Nah, selanjutnya adalah fungsi utamanya, yakni menginisiasi kelas battery sama dengan 3 ini untuk tingginya, kemudian menginsert beberapa node-nya, yang value-value dari node-nya. Kemudian dia akan mengeprint tree-nya. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan timer untuk menghitung hasil waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi program sekuensial dan rekursif. Nah, berikut adalah hasil runningannya. Untuk waktu eksekusi sekuensial, yakni 7,4, sedangkan waktu eksekusi rekursif mendapatkan hasil 7,8. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengapa algoritma yang dibahas digolongkan ke strateginya. Algoritma di atas tergolong strateginya karena merupakan salah satu tipe dari algoritma space and time trade-off, yaitu smaller kode overlap unrolling, yaitu kode yang lebih kecil menempati lebih sedikit ruang dalam memori, tetapi membutuhkan waktu komputasi yang tinggi yang diperlukan untuk melompat kembali ke awal loop pada akhir setiap iterasi. Pembukaan loop dapat mengoptimalkan kecepatan eksekusi dengan biaya peningkatan ukuran biner. Ini menempati lebih banyak ruang dalam memori tetapi membutuhkan lebih sedikit waktu komputasi. Jadi sesuai dengan studi kasus dan implementasi yang telah dijalankan, terlihat bahwa algoritma yang dijalankan secara sekuensial atau dengan perulangan menghasilkan waktu eksekusi yang lebih cepat, namun membutuhkan space atau ruang yang lebih banyak daripada algoritma yang dijalankan secara rekursif yang membutuhkan space atau ruang kecil, namun membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama. Next. Lalu untuk kompleksitas, kami menggunakan analisis menggunakan backbone notation, yaitu
suatu cara untuk mengkonversi keseluruhan langkah-langkah suatu algoritma ke dalam bentuk aljabar, yaitu dengan menghiraukan konstanta yang lebih kecil dan koefisien yang tidak berdampak besar terhadap keseluruhan kompleksitas permasalahan yang diselesaikan oleh algoritma tersebut. Untuk kompleksitas yang kami dapatkan yaitu berfokus pada kompleksitas time, yaitu pada worst case time dan average case time dan best case time. Untuk mendapatkan hasil tersebut, kami menggunakan perhitungan analisa yaitu pada percabangan pertama algoritma rekursif. Pada analisa BICO ini kami menganalisa pada algoritma rekursifnya, yaitu pada percabangan pertama, yaitu pada percabangan paling luar, kami menghitungnya menjadi 2 langkah atau menganalogikannya menjadi 2 langkah, yaitu 1 langkah if dan 1 langkah else. Lalu pada penginisialisasian variabel i terhitung 1 langkah, lalu untuk masuk pada perulangan while terhitung 1 langkah. Pada percabangan kedua, yaitu pada percabangan terhitung 3 langkah, dari if, elif, dan else. Dan setelah melalui langkah kelima, jika elemen belum ditemukan, maka akan kembali ke awal. Jadi pada setiap perulangan harus menjalankan 2 langkah, dan pada setiap dijalankan fungsi rekursif, maka harus menjalankan 6 langkah. Jadi mendapatkan rumus Fn yaitu 2 plus 6n. Lalu untuk berhentinya rekursif atau tercapainya base case ditentukan oleh 2 syarat, yaitu i kurang dari xk dan k sama dengan x dot i, indeks ke i dan indeks ke 0 pada percabangan if. Jadi didapatkan hasil akhir untuk Fn yaitu 6n dikali dengan n per 2. Lalu setelah dioperasikan mendapatkan hasil n per 2 pangkat k sama dengan 1. N sama dengan 2 pangkat k, dan hasil akhirnya adalah log 2n sama dengan k. Sehingga untuk notasinya adalah O 2n disederhanakan theta log n sesuai dengan hasil worst case yang telah didapatkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.